Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Januari Fun dengan aku sendiri, Joanna Janu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan anak-anak semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang juga kepada teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, Januari Fun. Di video kali ini saya akan membicarakan tentang mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Saya akan membicarakan di bab kedua ya. Bab kedua ini akan membicarakan tentang obat dan sediaan obat. Seperti biasa, untuk satu video ini tidak akan membicarakan satu bab secara full, akan tetapi akan Ibu bagi menjadi beberapa video. Ini merupakan part yang pertama. Dalam part pertama ini akan membicarakan tentang pengertian obat secara umum, pengertian obat secara khusus, dan sumber-sumber obat. Tanpa berlama-lama, mari kita tonton video. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan membicarakan bab 2, obat dan sediaan obat. Part pertama akan membicarakan tentang pengertian obat secara umum, pengertian obat secara khusus, dan ditambah dengan sumber obat. Kompetensi dasar yang akan kita tuju kali ini adalah 3.2 menganalisis pengelompokan obat secara umum dan khusus, dan kemudian praktiknya siswa mampu mengidentifikasi jenis obat secara umum dan khusus. Kita mulai dengan pengertian obat secara umum. Obat adalah semua bahan, tunggal, ataupun campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar guna mencegah, meringankan, ataupun menyembuhkan penyakit. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataupun menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Kemudian kita masuk pengertian obat secara khusus. Nomor 1, obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, emulsi, suspensi, salep, krim, tablet, supositoria, krisma, injeksi, dan lain-lain, yang mana bentuk obat tersebut tercantum dalam Farmakope Indonesia. Nomor 2, obat baru. Obat baru adalah obat yang terdiri dari satu atau lebih zat, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, misalkan lapisan, pengisi, pelarut, dan bahan pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Pengertian obat secara khusus yang ketiga adalah obat paten, yakni obat jadi dengan nama dagai yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Nomor 4, obat asli, yakni obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Pengertian obat secara khusus yang kelima adalah obat esensial, adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sedangkan obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Kita sudah membicarakan pengertian obat secara umum dan secara khusus, kemudian kita akan melanjutkan tentang penggolongan obat. Ada beberapa penggolongan tentang obat. Yang pertama, kita akan membicarakan obat menurut kegunaannya. A. Untuk menyembuhkan atau sebagai terapeutik. B. Untuk mencegah atau profilaktik. C. Untuk mendiagnosa atau diagnostik. Penggolongan obat yang kedua yaitu obat berdasar cara penggunaannya ada dua. Yang pertama adalah pemakaian dalam, adalah obat-obat yang digunakan melalui oral dan diberikan tanda etiket warna putih. Yang kedua adalah obat-obat pemakaian luar, obat-obat yang cara penggunaannya selain melalui oral dan diberi tanda etiket biru. Contohnya implantasi, injeksi, topikal, membran mukosal, rektal, vaginal, nasal, oftal, aerokular, gargarisma. Obat yang ketiga adalah obat menurut cara kerjanya, dibagi menjadi dua juga, lokal dan sistemis. Untuk lokal adalah obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti obat-obat yang digunakan secara topikal, pemakaian topikal, contohnya salep, linimenta, dan krim. Kemudian yang kedua ada obat yang cara kerjanya secara sistemik, adalah obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Contoh obatnya adalah tablet, kapsul, obat minum, dan lain-lain.
Penggolongan obat yang ketiga adalah obat menurut Undang-Undang Kesehatan dapat digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian ini tertuang dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian ini tertuang di UU RI Nomor 5 Tahun 1997. Penggolongan obat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang ketiga adalah obat keras. Peraturan yang mendasari tentang obat daftar G atau bahasa Belandanya adalah Gevaarlijk, yang artinya berbahaya, adalah keputusan Menteri Kesehatan nomor 2396/A/SK/8/1989 yang dimaksudkan dengan obat keras yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Penggolongan obat berdasar undang-undang yang keempat adalah obat bebas terbatas, adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Untuk tanda peringatan biasanya persegi panjang berwarna hitam berukuran 5 x 2 cm memuat pemberitahuan berwarna putih. P1. Awas obat keras, bacalah aturan memakainya. P2. Awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P3. Awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. P4. Awas obat keras hanya untuk dibakar. P5. Awas obat keras tidak boleh ditelan. P6. Awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Penggolongan obat menurut Undang-Undang Kesehatan yang kelima adalah obat bebas, adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi warna hitam. 4. Penggolongan obat yang berdasar penggunaannya, cara gunanya, cara kerjanya, dan yang terakhir tadi kita membicarakan tentang penggolongan obat berdasarkan undang-undang sudah kita bicarakan. Sekarang kita masuk ke sumber obat. Obat yang kita gunakan ini berasal dari sumber antara lain. Yang pertama adalah tumbuhan, floral atau nabati seperti digitalis folium, kina, minyak jarak. Yang kedua dari hewan, fauna atau hayati seperti minyak ikan, adapts lane, dan sera. Yang ketiga mineral dari pertambangan. Contohnya kalium iodida, garam dapur yang sering kita pakai, parafin ataupun vaselin. Yang keempat adalah sintetis atau tiruannya seperti kamfer sintesis dan vitamin C. Yang kelima mikroba, sering kita dengar dari obat golongan antibiotik penisilin. Dari sumber-sumber yang sudah disebutkan tadi, supaya lebih sederhana dan lebih mudah dalam pemakaian dan penyimpanan, maka sumber-sumber tadi masih harus diolah menjadi sediaan kimia dan sediaan galeni. Nah, segitu tadi video dari Ibu harap bisa membantu anak-anak dan teman-teman semuanya memahami tentang macam-macam pengertian tentang obat. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Dukung channel YouTube saya dengan cara like video ini dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.